Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan kita yang selanjutnya ini, yaitu masih membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Tapi jika pertemuan yang lalu kita membahas mengenai tabung, maka sekarang kita akan membahas mengenai kerucut, ya. Tapi pada kerucut ini kita hanya membatasi bagaimana cara menghitung luas permukaan kerucut, ya, mulai dari selimut, ya, dan bagian-bagian dari kerucut. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bangun ruang sisi lengkung. Ya, ini pengertian bangun ruang sisi lengkung, ya. Bisa kamu baca di sini, ya. Oke. Kerucut. Nah, secara umum ini definisi kerucut itu merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki satu buah titik sudut dan dua buah sisi, yaitu sisi alas dengan sisi selimutnya, ya. Kamu bisa lihat di sini, ya. Itu kerucut, di mana R itu jari-jari, S itu adalah garis pelukis. Jadi yang kemiringannya itu dari kerucut itu disebut dengan garis pelukis, ya, atau disimbolkan dengan S. Dan T adalah tinggi kerucut. Jadi kalau kita lihat sebagian dari kerucut ini, potongnya, ya, ini membentuk suatu segitiga siku-siku apabila digambarkan seperti ini, ya. Nah, seperti ini, di mana tinggi kerucut, S adalah garis pelukisnya, ya, kemiringan ini, dan R. Sehingga kalau seperti ini kan bentuk segitiga siku-siku itu biasanya bisa berlaku yang namanya dalil Pitagoras. Sehingga kalau dalam dalil Pitagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat, ya, dari alas ditambah tegaknya, ya, kuadrat. Jadi S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut bisa kamu amati di sini, ya. Dari kerucut ini kalau dibuka jaring-jaringnya ini seperti ini, ya. Nah, ini sehingga ini membentuk seperti luas juring, ya, luas juring, dimana bawahnya adalah lingkaran untuk alasnya itu tadi, tutup bawah, ya, seperti ini. Sementara yang ini adalah juringnya dengan S garis pelukis, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini jari-jari, ini selimut, ini disebut dengan selimut kerucut, ya. Selanjutnya, luas selimut kerucut. Perhatikan langkah-langkah berikut. Ini kamu lihat, ya. Kita mencoba menurunkan rumus untuk luas selimut kerucut. Dari mana asalnya? Tiba-tiba kok luas selimut kerucut itu adalah PRS. Dari sini langkahnya, guys. Coba kamu amati, ya. Ini perhatikan angkanya ini. Jadi kalau kerucut itu kan dalam kita bandingkan dengan sebuah lingkaran, ya. Jadi kerucut itu tadi yang saya katakan tadi, dia selimutnya itu seperti luas juring, ya. Sehingga kalau digambarkan di sini, kalau di dalam lingkaran seperti ini dengan membentuk sudut P sebesar P derajat, ya. Nah, ini juring. Otomatis kan karena bagian bawah dari atau busur itu kan sama saja dengan busur, ya. Misalkan ini A, ini B, ini O. Ini kan seperti busur, ya. Ini busur, ya. Busur AB ini. Itu kan kalau pada kerucut itu merupakan keliling dari lingkaran tersebut, ya. Dari lingkaran tersebut, sehingga dia panjang busurnya adalah sama saja dengan keliling alas dari kerucut tersebut, yaitu alasnya kan berbentuk lingkaran, jadi 2 PR. Sementara jari-jari dari lingkaran besar ini adalah garis pelukis dari kerucut tersebut, yaitu S. Kita simbolkan dengan S, sehingga kita perbandingan mulai dari keliling lingkarannya dulu, ya. Setelah itu nanti kita bandingkan dengan luas lingkarannya. Kemudian dengan keliling lingkaran, ya,
Jadi di sini sudut P per 360 itu sama saja dengan keliling ya alas selimut kerucut berbanding dengan keliling lingkaran. Ini rumus bakunya ya. Sehingga P per 360 sama dengan keliling alas. Alas selimut kerucut itu kan untuk lingkaran ini dengan jari-jari sebesar R ya. Sementara jadi 2pi R. Sementara untuk keliling lingkaran yang besar ini ya, itu jari-jarinya adalah sebesar S garis pelukisnya. Jadi 2pi, bukan PR, tapi karena jari-jarinya sebesar S, maka 2ps. Sehingga kalau kita sederhanakan ya, 2pr sehingga tinggal R per S. Sehingga P per 360 adalah R per S. Selanjutnya kita lihat perbandingan luas lingkaran. Perbandingan luas lingkaran itu adalah rumusnya hampir sama, hanya bedanya di sini luas ya. Kalau yang tadi keliling, kalau ini luas. P per 360 sama dengan luas selimut kerucut ya, luas selimut kerucut per luas lingkaran. Luas lingkaran. Jadi di sini P per 360 sama dengan luas selimut kerucut, itu yang akan kita cari ya. Luas selimut kerucut per luas lingkaran. Karena lingkaran besar ini jari-jarinya sebesar S, maka bukan PR kuadrat, karena jari-jarinya sebesar S, jadi PS kuadrat atau Pi kali S kali S. Selanjutnya kita kan masih tadi sudah mendapatkan bahwa P per 360 derajat itu adalah R per S, maka kita substitusikan ke sini. Kita substitusikan ya. Itu adalah R per S. Kita substitusikan, kita gantikan P per 360 ini ya dengan R per S. Sehingga nah, perbandingan luasnya selimut kerucut ya, PSS R per S sama dengan luas selimut kerucut per Pi S kali S. Luas selimut kerucutnya adalah Pi kali R kali S kali S. Kita dari mana ini? Dari mengalihkan si silang. Jadi ini dikalikan ke sini. Aduh. Ini dikalikan ke sini ya, kali silang. Tapi sebelumnya kita sudah gantikan dulu nilai P per 360 itu adalah R per S. Kemana? Kita gantikan ke sini. Jadi P 360 adalah R per S sama dengan luas selimut per PSS. Selanjutnya dari sini kita kalikan silang ya. Ini dikalikan silang. R dikali dengan P ya, PSS. Jadi PR S kali S, kita sederhanakan ini S coret S, sehingga tinggal luas selimut kerucut adalah PRS ya, P kali R kali S atau PRS. Jadi luas selimut kerucut adalah PRS ini ya, PRS. Jadi diingat itu ya, dari situ asalnya diperoleh rumus tersebut PRS. Selanjutnya luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu adalah luas selimut, karena permukaan kerucut ya, jadi selimut ditambah alasnya kan lingkaran, kan kerucut kan seperti ini, kerucut itu seperti ini ya. Nah ini, jadi ini selimutnya ditambah ini alasnya. Nah, alas kerucut. Luas selimut tadi kita sudah peroleh rumusnya adalah PRS. Sedangkan luas alas kerucut karena berbentuk lingkaran adalah PR kuadrat.
Selanjutnya kita faktorkan sebesar PR, sehingga di sini rumusnya menjadi PR dikali S tambah R. Ini ya. Ini kalau luas permukaan kerucut. Selanjutnya untuk lebih jelas coba lihat contoh soal berikut. Hitunglah berapa luas permukaan selimut kerucut yang mempunyai jari-jari 21 cm dan panjang garis pelukisnya adalah 40 cm. Jadi di sini diketahui jari-jarinya 21, garis pelukisnya 40. Oke, ruas selimut. Berapa luas permukaan kerucut? Ingat, luas permukaan kerucut adalah ini rumusnya. Luas selimut ditambah luas alas kerucut. Berarti kita cari dulu yang pertama luas selimutnya. Kalau alasnya ya luas lingkaran ya, PR kuadrat. Luas selimutnya adalah PRS. Karena jari-jarinya kelipatan dari 7, 21 ini kan kelipatan dari 7 ya. Atau faktor dari 7 ya. 21 itu adalah, maka kita gunakan pi-nya sebesar 22/7, tidak kita gunakan 3,14 ya. Jadi di sini sehingga 22/7 dikali 21 dikali 40 PRS, S-nya kan 40. 21 ini kan bisa disederhanakan dengan 7. 21 bagi 7 adalah 3. 7 kali 3 kan 21. Sehingga 3 kali 22 kali 40 sama dengan 2640 cm persegi. Oke, ini seharusnya cm persegi itu seperti ini ya, 2-nya kecil di atas, cm persegi. Selanjutnya ini luas selimut. Berapa luas permukaan selimut kerucut? Ini kan yang ditanya selimut. Oke, salah tadi ya, bukannya luas permukaan tapi luas permukaan selimut kerucut itu yang ditanyakan, selimut, makanya hanya PRS. Tapi kalau luas permukaan berarti seluruhnya. Selanjutnya contoh yang kedua, kita lihat berapa luas permukaan kerucut. Oke, nah ini luas permukaan. Kalau luas permukaan berarti luas selimut ditambah luas alas yang mempunyai diameter 14. Ingat, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Jadi kalau jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya adalah setengah dari 14, 7 cm. Oke, jari-jarinya ini 14/2 ya, 7 cm, dan garis pelukisnya 15. Tentukan luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itulah rumusnya pi R dikali R tambah S. Maka 22/7, jari-jarinya 7 dikali jari-jari tambah S, S-nya 15. Ini coret sehingga tinggal 22 dikali 7 tambah 15, yaitu 22 dikali 22. Jadi 22 kuadrat sama aja 484 cm persegi. Contoh yang ketiga, biar kamu lebih paham. Berapakah panjang garis pelukis kerucut yang memiliki tinggi 4 cm dan jari-jari alasnya 3 cm? Nih, yang ditanyakan garis pelukis. Nah, ini jadi hubungannya dengan dalil Pitagoras di sini ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat, sehingga kalau S jari-jari alasnya 3, tentukan panjang garis pelukis S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Jari-jarinya 3 berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat 16, berarti akar dari 25 sama dengan 5 ya, 5 cm. Jadi panjang garis pelukisnya adalah 5 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang ini ada latihan untuk kamu. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah kerucut, tapi di tengahnya ini bolong kerucutnya, dengan bolongnya seperti ini. Nah, setengah dari tinggi kerucut itu bolongnya. Jadi di sini ya, kerucut yang sepusat. Kerucut yang lebih besar memiliki jari-jari 10, tingginya 24. Sementara jari-jari kerucut kecil adalah
setengah jari-jari kerucut besar. Berarti kalau jari-jari kerucut besar 10, maka kerucut kecil jari-jarinya adalah sebesar 5 ya. Kalau setengahnya berarti ini 5, ini kerucut kecil sebesar 5. Terus tingginya setengahnya juga, tinggi kerucut kecil setengah dari tinggi kerucut besar. Tinggi kerucut besar 24, berarti kalau setengahnya adalah 12. Ini 12. Tentukan luas permukaan. Kalau luas permukaan berarti ini alasnya ini tidak murni lagi, harus dikurangi sebesar yang bolong ya. Cara mencarinya nanti. Oke. Bagaimana? Kurangi sebesar yang bolong ditambah luas selimut. Nah, selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.